Smart FM Radio Talk, dan kita juga masih bersama dengan Ibu Wan sebagai pengajar ya, guru di SMP Negeri 1 Deli Tua, dan kemudian juga didampingi oleh adik-adik kita yang cantik-cantik dan selalu bersemangat ini ya, juga dari SMP Negeri 1 Deli Tua. Dan kita juga masih ngomongin tentang serba-serbi Gen Z di masa pandemi. Nah, tadi kan kita dari awal sudah ngomongin ya bahwa selama masa pandemi ini yang namanya pembelajaran daring ini dianggap, bukan dianggap sih, sebenarnya emang beneran kurang efektif gitu ya dirasakan ya. Nah, kira-kira kalau untuk pembelajaran daring ini sendiri kan mau nggak mau gitu ya, nggak bisa kita hindari dan nggak bisa bilang nggak mau juga gitu ya. Terus apa nih yang menyenangkan ketika kalian melakukan pembelajaran daring? Clara kali ya, oke silakan. Kalau menurut Clara sih yang menyenangkan nih gini Bu. Kalau misalnya Kakak aja deh. gini Kak, kalau misalnya kita dari daring ini gitu kan, kita lebih bisa melalui Google gitu. Oke. Lebih lebih apa ya? Jadi lebih banyak yang di search gitu ya. Oke. Lebih gampang sih, lebih mudah dari Google karena kan jawabannya langsung ada di Google gitu. Jadi nggak perlu repot-repot mikir lagi. Jadinya nyontek dong. Dia kadang-kadang ada yang nggak ngerti kan, daripada repot-repot nyari di buku lagi. Tapi jangan salah, kadang yang udah nyontek aja masih nggak tahu ya. Masih bingung ya. Oke. Kemudian Lanjut ide ya. oke Dea, silakan. Dia Kak, yang menyenangkan sadarnya itu karena kita kan nggak tetap muka sama guru, jadi kita bisa nunda tugas dan nggak sama guru. Malah bisa nunda ya, ngerjain yang lain dulu. Masih sempet kok gitu ya, nanti ya. Oke. Kita juga bisa menghindari marahnya guru sih Kak. Alhamdulillah selama daring ini guru belum ada yang marah sama saya. Karena percuma juga, nggak langsung ya. Dari online. Terus para ibu guru ya, Bu Wan ya, nggak menghadapi murid-muridnya yang mungkin lagi nerangin ngobrol di kelas gitu ya, atau mungkin melakukan sesuatu. Jadi yang namanya emosi itu agak-agak turun gitu ya Bu ya. Nggak banyak minum obat dong Bu. Darah tinggi. Nggak darah tinggian ya. Kemudian kalau tadi hal yang menyenangkan, kalau untuk yang tidak menyenangkan selama daring, dia dulu. Untuk dia sendiri, yang paling gak enak selama daring itu nggak bisa jumpa temannya Kak, nggak bisa main. Juga kita biasanya kan makan-makan di kantin, sekarang udah nggak ada lagi. Wah, ibu kantinnya kangen dong ya. Oke. Terus juga uang jajan dikurangin pastinya, karena terus sering di rumah main HP. Ya orang tua itu kita selalu main game gitu, main-main terus, padahal kita tuh lagi belajar gitu Ya, akhirnya dikarenakan ada malah waktu banyak untuk main game, bosan sendiri ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan main game malah dicari-cari waktunya gitu ya. Banyak sama teman. Iya, ini justru ada kesempatan malah jadinya kebanyakan ya, bosan ya. Oke, itu tadi smart listener kita udah mengetahui gitu ya, dari adik-adik, ada Dea, ada Clara. Mereka ini siswi SMP Negeri 1 Deli Tua yang udah memaparkan seperti apa nih hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan selama daring ya. Dan ini mungkin juga dirasakan oleh anak-anak sekolah lainnya seperti itu ya. Terus kalau menurut pandangan Bu Wan sendiri selaku pengajar, suka duka apa aja nih Bu? Boleh disilakan dicurhatin nih. Ketika mengajar di masa pandemi. Sudah kita dengar tadi, anak-anak ini mengatakan senangnya, susahnya. Itu dia. Kami pun sebagai guru ya, Dek ya, merasakan juga susahnya itu. Memang kalau seperti yang saya bawa kemarin ini ya anak-anak prestasi memang, namun bisa dipercaya Bu. Bisa dipercaya. Namun dibalik itu yang banyak kami ketemukan adalah anak yang tak mau tahu. Nah, ini jadi sulitnya dikasih ya. pembelajaran bilang oke tidak, bilang hadir tidak. Akhirnya kami menjadikan apa anak ini? Setelah kami kunjungi home visit, ternyata memang kami temukan beberapa hal. Dia megang HP tapi tidak belajar. Nah, dalam hal ini kami sebagai pihak guru yang merasakan bahwa prestasi anak itu menurun. Terus terang, kalaupun ada anak yang prestasinya naik, itu belum kami jamin seperti adanya KBM sehari-hari. Jangan-jangan orang tuanya Bu, benar macam dikatakan si Clara tadi. Mhm. Begitu dia kesulitan, oke Google, nah keluar semua jawaban. Jadi itu bukan
pengetahuan yang diserapnya dari Malah guru. ibu heran ya Bu, ini kok luar biasa, Ya. malah kalimatnya tuh Luar kalimat biasa. Jadi dalam hal ini memang saya sebagai guru, pernyataan saya memang pembelajaran daring ini sangat tidak efektif. Gitu ya. Selain itu juga kami repot, sangat repot. Kalau kami PBN di kelas, anak tak mau belajar, langsung bisa kami atasi. Tapi kalau di sini bagaimana? Nah, kami kejar-kejar. Itu yang ada di rumah, terkadang tak ada di rumah. Yang menyaut daring itu adalah ayahnya atau ibunya, karena HP-nya bersama ayah atau ibu. Apalagi kan ibu juga punya keluarga juga, punya Iya. anak juga yang emang Iya. mau diurusin juga Banyak gitu mau ya. diurusin. Dilemanya luar biasa ya ibu ya. Double. Nah Clara tahu tuh Bu, double. Udah pengalaman kayaknya ya. Kan mama kan adik juga. Oh gitu. Kita berharap sekali pandemi ini selesai, ya, Amin. berjalan lancar kembali PBN kita. Amin ya rabbal alamin. Nah ini ibu selaku pengajar ya, kira-kira kan sering gitu ya kumpul-kumpul sama guru-guru yang lain, curhat-curhatan. Nah itu mereka juga punya curhatan yang sama nggak Bu? Hampir sama. Hampir sama. Karena kan kita per bidang studi. Memang kalau kita dari Serda Media, kami guru wajib hadir di sekolah berdasarkan jam. Oh gitu. Kami Walaupun daringnya itu dari anak-anak ruang guru. online. Iya, Oke. anak-anak. Oh iya. Kita pinjer, kemudian kita daring dari ruang guru, habis jam belajar kita pulang. Nah itu kita pakai apa itu, pakai jadwal. Setidaknya dalam 1 jam pelajaran itu ada 8 orang di ruang guru. Habis jam 1-2 pulang, datang lagi jam 3-4, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi Ya, kalau ya. untuk guru sendiri tuh tugasnya nggak ada kurangnya gitu ya, Nah, malah nambah. Malah nambah, ya. lebih berat Ya. lagi tanggung Betul. jawabnya gitu ya. Oke. Tambah. Kalau menurut Bu Wan sendiri, peran orang tua dalam mendampingi anaknya daring itu gimana Bu? Sebenarnya dituntut harus. Wajib malah ya. Iya, Bu, ya? wajib kan. Tapi dalam hal ini ya kita tahu orang tua punya kesibukan, sehingga anak ya orang tua yang mau tahu memang anaknya beres, yang tak mau tahu anaknya ya itu tadi. Akhirnya kami kunjungi home visit, bagaimana anak itu jangan sampai lah dia tinggal kelas. Iya. Nah, kan Kita seperti aja tadi. gurunya masih memikirkan Iya, gitu ya Bu harus, ya. iya. Harapannya sih orang tua maunya juga berpikir seperti Iya, itu ya seperti Bu. itu harus. Kalau memang orang tua yang Mhm. mau tahu dengan anaknya, tapi kebanyakan karena kesibukan mencari nafkah, akhirnya anak pun terlantar. Terlantar. Selain terlantar, terkadang menimbulkan anak jadi bermasalah Bu, gitu kan? Betul. Karena kan orang tua jadi stres, imbasnya malah ke anak gitu kan ya. Iya betul. Kemudian ini ngomongin tentang prestasi ya, ke Dea dan Clara dulu nih. Prestasi selama pembelajaran jarak jauh, belajar secara daring, kalau Clara menurun nggak prestasinya? Kalau Clara sendiri sih, kalau misalnya yang benar-benar Clara serap itu prestasinya benar-benar menurun gitu. Walaupun dinilai rapor itu agak meningkat, tetapi sebenarnya ya menurun gitu. Nah ini kalau yang apa ya, menilai diri sendiri secara objektif kayak gini nih Bu. Walaupun di rapot nih ya mengakui ya, walaupun di rapot nilainya tinggi, tetapi dia merasa nilai dari dirinya sendiri Iya. berkurang. Iya. Luar biasa. Kalau dia sendiri? Menurut dia sendiri jelas menurun Kak. Karena kan yang nyari jawaban di buku itu bakal kalah sama yang nyari jawaban di Di Google. Google, ya benar. Selain kalimatnya beda, ya kemudian jawabannya Kata cepat. benar. Apalagi tinggal copy paste kan ya. Iya, betul sekali Kak. Oke. Terus selain apa namanya, prestasi yang menurun, ada lagi nggak nih yang dirasakan menurun gitu kualitasnya selain prestasi? Fokusan sih. Kefokusan ya. Belajar di rumah tuh menurun kali daripada di sekolah. Kalau di sekolah misalnya kita nih nggak tahu kan, langsung bisa bertanya ke guru gitu. Kalau di rumah mau nanya lagi, typing lagi udah salah habis waktunya, salah ganti pelajaran, ataupun ya memang gurunya kan banyak sih Kak yang udah pada tua-tua lanjut usia juga. Kok gitu ada Bu Wan? Nggak, maksudnya gini loh. Oh gimana sih? Enggak, gini loh maaf ya Bu. Maksudnya kan gini, banyak juga kan itu yang kurang fokus guru-gurunya kan, nggak hanya ini juga, ada kelas lain juga yang mesti diajari gitu Kak. Jadi ya gurunya pun repot, kami pun
banyak juga yang nggak ngerti gitu. Akhirnya Karena- fokus dari guru, fokus dari anak-anak siswa-siswi juga berkurang Iya, gitu apalagi ya. gangguan di rumah kan juga banyak gitu, Hmm. adik-adik yang ribut lari-lari ke sana kemari gitu. Hmm. Iya, sama-sama terganggu gitu. Memang luar biasa dilemanya ya Iya, selama pandemi untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini ya. Kemudian siapa aja nih pihak-pihak yang membantu Dea maupun juga Clara dalam menjalani belajar secara daring ini? Untuk membantu jelas-jelas itu guru ya kak. Karena kalau kita menanya apapun tentang pelajaran pasti kan Lebih belajar tahu guru. ya. Iya. Nah kalau orang tua pernah nggak ditanyain? Kalau orang tua pernah, cuman lebih banyak nggak tahu. Udahlah tengok Google aja Iya. gitu. Nah kemudian Terus juga yang bisa bantu kita itu keluarga. Kadang saya juga minta mama atau kakak untuk bantuin buat video-video gitu. oh jadi sekarang ini selama masa pandemi lebih kepada video-video kali ya. Praktek, Oke. apalagi Praktek. penjas gitu kan. Jadi banyak prakteknya juga. Jadi misal gerakan olahraga tuh dipraktekin di depan Iya. video ya. Wah, ini Iya, anak-anak iya. sekarang masa-masa pandemi ini banyak jadi ini ya berani-berani tampil ya. Berani-berani tampil di depan kamera. Kalau dulu kan mungkin masih malu-malu atau nggak pede gitu ya. Nah, ini anak-anak masa pandemi ini kayaknya pede-pede semua ya. Masih kecil-kecil Terus dipaksain. harus dipaksain karena Kalau kalau nggak mau. nggak ada nilainya kan ya. Kemarin soalnya ada lihat juga gitu ya masih SD gitu ya, tapi dia udah baca sanjak, puisi gitu ya. Ya ada hal lah, namanya juga sesuatu pasti ada pro dan kontra, positif negatif, tergantung kita bagaimana menilainya ya. Oke baik, terima kasih untuk Bu Wan dan adik-adik Dea dan Clara. Kita masih ada satu segmen lagi ya. Sabar ya. Dan terima kasih juga untuk smart listener yang masih terus bersama kami di Smart FM Radio Talk. Kita masih ada satu sesi lagi, jadi pastikan tetap bersama kami.